Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Habib, apakah kita harus utamakan akikah dulu sebelum melakukan ibadah kurban pada Idul Adha? Dan apakah tidak afdol ibadah kita apabila kita melakukan ibadah umroh sedangkan kita itu belum diakikahkan oleh orang tua kita waktu dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pendapat ulama. Jika kita belum akikah, apakah boleh untuk berkurban? Dan mana yang afdol ketika kita belum akikah tapi akikah dulu apa kurban dulu? Begitu, ya. Kita mau kurban nih, tapi belum akikoh. Bagaimana? Mana yang didahulukan? Ada dua pendapat. Ketika kita belum akikoh, kemudian kurban, maka kalau ini pendapatnya sama, sah kurbannya. Kita belum akikoh, tapi kurban, maka kurbannya itu sah. Nah ini ittifaq, sepakat para ulama. Tapi pertanyaan yang kedua, maka pendapatnya ada dua dari kalangan ulama. Mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Jika kita belum diakikohi oleh orang tua, dengan catatan kita belum diakikohi oleh orang tua, lantas kita bisa untuk mengakikohi diri sendiri dan bisa berkurban. Tapi mana yang didahulukan, akikah dulu apa kurban dulu? Ada dua pendapat. Yang pertama, dahulukan akikah sebelum kurban. Walaupun andai kita kurban sebelum akikah, tetap sah kurbannya. Tapi menurut pendapat yang pertama, tetap dulukan akikah. Karena apa? Karena hadis tentang akikah, anjuran akikah, itu pelaksanaan akikah lebih dulu dibandingkan kurban. Tudbahu anhu yauma sabi'ahi, dipotong hewan ternak domba untuk akikah si anak itu di hari ketujuh. Jadi taklifnya pelaksanaan akikah itu di hari ketujuh dari kelahiran itu lebih utama. Artinya baru lahir sudah diakikahi, dilaksanakan akikah. Tapi kalau kurban untuk siapa? Taklifnya, pembebanan pelaksanaan kurban itu untuk orang yang sudah akil baligh, sudah berakal sehat dan baligh. Walaupun sah pelaksanaan kurban atas orang yang belum baligh, anak kecil umur 5 tahun 7 tahun, kita potong hewan kurban atas nama anak kecil tersebut, tetap sah kurbannya. Seperti haji bagi orang yang sudah mampu, sudah akil balik, tapi anak kecil yang dibawa hajian oleh orang tuanya itu pun mendapatkan pahala sah, tapi pahala sunnah, dan dia masih memiliki kewajiban saat akil balik nanti untuk melakukan haji wajib. Jadi anak kecil pada saat belum akil balik dibawa hajian itu belum memenuhi kewajibannya, itu baru mendapatkan pahala sunnah. Maka kalau akil balik, si anak kecil tersebut sudah akil balik, maka dia dibebani kewajiban haji. Tapi sah ketika dia masih kecil hajiannya atau umrohnya, begitu. Nah maka pendapat yang pertama, akikah dulu sebelum kurban, ketika kita belum pernah diakikahi orang tua. Tapi kalaupun sebelum akikah kurban tetap sah. Tapi pendapat yang kedua, kurban dulu. Karena apa? Akikah itu dibebankan kepada orang tua, bukan kepada diri kita sendiri, menurut pendapat yang kedua. Sedangkan kalau kurban dibebankan kepada diri kita sendiri. Ketika kita sekarang sudah akil baligh, apa yang dibebankan kepada kita? Itu kurban, bukan akikah. Akikah itu dibebankan kepada orang tua. Ini pendapat yang kedua. Tapi orang yang berpendapat yang pertama, akikah dulu tetap. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengakikahi dirinya.
Jadi walaupun beban itu awalnya kepada orang tua kita, namun ketika kita mampu untuk berakikoh, akikohi saja kita mewakili orang tua. Boleh. Ulama ahli hadis berbeda pendapat dalam menyikapi riwayat-riwayat tentang Rasulullah mengakikohi diri sendiri ba'da nubuwah, setelah masa kenabian, setelah umur 40 tahun. Menurut sebagian ulama ahli hadis ada yang memperketat, ini riwayatnya batil hadisnya. Tapi menurut riwayat yang lain, menurut pendapat para ulama ahli hadis yang lain, tidak sampai batil, ini hanya dhaif saja. Dan dhaif itu boleh digunakan, tetap sunnah diamalkan. Hadis dhaif itu lemah, bukan maudhu, bukan palsu, bukan batil. Tetap sunnah diamalkan untuk fadhailul a'mal, targhib dan tarhib. Dan konteks ini merupakan fadilah amal. Jadi boleh. Maka pendapat yang pertama tetap berpendapat akikoh, karena boleh kita mengakikohi diri sendiri walaupun beban awalnya kepada orang tua. Begitu. Paham? Itu saja kan? Apalagi sih tadi? Oh, dengan umroh sebelum akikoh. Bagaimana jika kita umroh sebelum akikoh? Begitu ya? Enggak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak ada urusan, tidak menjadi syarat sah. Akikoh itu tidak menjadi syarat sahnya umroh dan haji. Akikoh itu bukan syarat sahnya akikoh dan haji, bukan pula kesempurnaan akikoh dan haji. Jadi beda ya, beda judul, beda tema antara akikoh dengan haji dan umroh. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu ada hubungan dengan haji, bukan umroh ya, dengan haji. Pada saat hajian kita kurban itu ada hubungannya. Tapi kalau umroh ini masalah akikoh, termasuk dengan haji juga akikoh, tidak ada urusan tentang sah atau tidaknya haji dan umroh tersebut. Jadi sebelum akikoh kita boleh umroh, boleh berangkat Februari. Yang mau ikut, ayo Februari yang mau ikut. Tapi segera, jangan dinanti-nanti, karena kita kan harus pesan visanya, tiket atau lain sebagainya, harus segera ya. Mungkin ada kuota masih ada. Nah, tinggal sedikit lagi ya, masih ada sisa. Silahkan yang mau ikut di bulan Februari segera.